Kenalkan, nama saya Pangi Hutan Syaputra Purba, NPM 23150610066 dari kelas PSTIB, kelompok 3. Sini saya akan menjelaskan topologi dari Kisco Packet Tracer Project yang sudah ditugaskan, yaitu topologi perusahaan yang memiliki dua lantai. Dan di sini saya akan menjelaskan topologi pada lantai pertama. Jadi lantai satu itu terdapat switch yang terhubung dengan tiga departemen, yaitu switch keuangan, switch pemasaran, dan switch pengembangan, di mana switch lantai satu ini dihubungkan dengan tiga switch tersebut atau tiga departemen tersebut menggunakan kabel crossover. Kemudian tiap departemen memiliki setidaknya 6 PC dan satu printer. Ya, pada switch keuangan itu ada 6 PC dan satu printer. Pada departemen pemasaran itu ada 6 PC dan satu printer, dan pada departemen pengembangan itu ada 6 PC dan satu printer. Nah, kemudian tiap PC dan printer dihubungkan ke switch itu menggunakan kabel stretch. Sama halnya dengan di pemasaran juga dihubungkan dengan stretch, dan juga di pengembangan setiap PC dan printer dihubungkan dengan kabel stretch pada switchnya. Kemudian switch dari lantai satu ini dihubungkan dengan switch gedung, di mana dihubungkannya menggunakan kabel crossover. Kemudian dari switch gedung ini dihubungkan lagi ke router, di mana dihubungkannya itu menggunakan kabel stretch, dan dari router ini dihubungkan juga dengan cloud PT, di mana dihubungkannya menggunakan kabel stretch. Oke, kembali ke lantai satu. Pada lantai satu ini, seperti yang ditugaskan pada project, maka kita akan mengecek apakah PC1 ini, PC-PC pada tiap departemen ini terhubung. Untuk mengeceknya kita perlu dua PC. Yang pertama satu untuk menjalankan command prompt, yaitu saya memilih PC1 untuk menjalankan command prompt-nya. Kemudian yang satunya lagi untuk kita mengambil IP-nya. Di sini saya akan mengambil IP dari keuangan 4. Nah, di sini ada IP address-nya, yaitu 192.168.1.5. Jadi caranya untuk mengecek bagaimana itu ya kita menggunakan ping tadi. Kita menggunakan ping, kemudian kita masukkan IP-nya 192.1.5 di sini. Nah, jika dia terhubung, maka akan menampilkan atau mengembalikan seperti ini, yaitu reply from 192.168.1.5 yang merupakan tadi IP dari PC 4. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa PC-PC yang terhubung pada PC-PC yang terdapat pada departemen keuangan itu sudah saling terhubung. Kemudian kita akan mengecek apakah eh, PC-PC pada departemen keuangan ini dapat menggunakan printer. Caranya sama, kita hanya perlu mencari IP-nya, yaitu IP-nya itu 192.168 dan 1.22. Jadi kita hanya perlu memasukkan IP-nya dan hanya perlu menggunakan ping saja. Nah, ini merupakan IP dari printer. Kita buat, dan ada reply dari from 192.168.1.22, yang berarti semua PC pada departemen keuangan bisa menggunakan printer tersebut. Oke, kemudian kita akan menggunakan pindah ke departemen pemasaran, sama halnya seperti ke departemen keuangan. Apakah tiap PC di sini dapat terhubung? Saya akan memilih PC1 untuk menjalankan command prompt-nya, dan saya akan memilih PC5 untuk percobaan IP-nya. Di sini saya membuat satu IP-nya terdapat 192.168.1 dan 38. Di sini kita melakukan hal yang sama, kita lakukan ping saat terus memasukkan IP address IP-nya 1, kemudian ada 38. Nah, di sini ada reply from 192.168.1.38 yang berarti PC-PC yang terdapat pada departemen pemasaran itu saling terhubung. Oke, selanjutnya kita akan mengecek apakah PC-PC ini bisa menggunakan printer. Kita akan mengecek IP-nya. Di sini ada IP 168 dan 54.
Jadi kita hanya perlu menggunakan ping juga untuk mengetahui apakah dia terhubung atau tidak. 8 1 5 4 5 4 154. Nah, di sini ada reply from 192 168 154 yang artinya printer-printer, maaf, maksudnya PC-PC yang pada departemen 2 ini bisa menggunakan printer. Oke, selanjutnya kita akan pindah ke departemen 3 untuk mengecek apakah setiap PC di sini bisa saling terhubung satu sama lain pada departemen pengembangan. Saya akan memilih PC 1 untuk command prompt-nya. Kemudian saya akan memilih PC 3. Oh, saya akan pilih PC 6 untuk IP yang akan dicoba. Sini IP-nya itu adalah 192.168.171. Maka kita hanya perlu memasukkan IP-nya ping 192.168.171. Nah, di sini ada seperti yang tadi reply from 192.168.171 yang artinya PC 6 dan PC 1 itu terhubung. Ini membuktikan bahwa setiap PC pada departemen 3 itu saling terhubung. Kemudian kita akan mencoba untuk mengecek apakah eh, printernya itu terhubung pada atau bisa digunakan oleh setiap PC. Sama seperti yang tadi kita akan mengecek ping. Kita akan mengecek ping 92.168 181.85. Di sini kita coba. Nah, di sini ada reply from yang artinya 192.168.185 yang artinya setiap PC pada departemen 3 ini dapat menggunakan printer. Oke, selanjutnya saya akan mencoba apakah bisa dari departemen 1, departemen keuangan terhubung ke departemen pemasaran. Caranya sama, kita hanya perlu masuk ke command prompt di salah satu PC yang terdapat pada switch keuangan. Kemudian kita menggunakan ping juga. Selanjutnya kita hanya perlu masuk ke salah satu PC pada departemen 2 yaitu pemasaran. Kita masuk ke pin 2, kita config, kita melihat IP-nya. Di sini ada 162.165. Kita hanya perlu masuk 192.168.1.135. Nah, di sini kita akan melihat apakah eh, IP-nya itu PC pada departemen keuangan dan departemen pemasaran itu terhubung atau tidak. Dan di sini, yap, dia terhubung ya, karena eh, PC dari PC pemasaran itu memberikan reply from 192.168.135 yang artinya eh, PC pada departemen keuangan terhubung dengan PC departemen pemasaran. Selanjutnya, kita akan mencoba ke pengembangan. Di sini saya akan memilih dari PC 2, PC 3. Di sini saya akan mengulang PC 3. Saya akan melihat IP-nya. Dan di sini ada 192.168.168. Kita akan mencoba dari eh, keuangan 1. Di mana di sini saya akan memasukkan ping dari 68. Kita akan lihat apakah dari departemen keuangan itu terhubung ke departemen pengembangan. Nah, di sini ditampilkan juga reply from 192.168.168 yang artinya PC pada departemen keuangan itu juga terhubung kepada PC yang terdapat pada departemen pengembangan. Nah, secara singkat berarti semua PC pada lantai satu ini juga sudah terhubung ke tiap-tiap PC yang ada pada tiga departemen tersebut. Nah, kemudian pada tugas project dikatakan untuk membuat eh, departemen pemasaran itu dapat menggunakan internet dan hanya dan hanya departemen ini saja yang bisa menggunakannya. Jadi kita akan mencoba apakah departemen ini bisa menggunakan internet atau tidak. Jadi saya akan menggunakan PC 1 untuk command prompt. Kemudian kita ping sama halnya kita akan menggunakan ping, tapi sini kita akan pergi ke router di mana kita akan memilih config dan eh, kita memilih Giga Ethernet 01. Alasannya itu karena kabelnya ini terhubung ke Giga Giga 01.
yang ini. Oke. Selanjutnya kita masukkan IP-nya yang ini, ping 203 0113 2, yang merupakan IP dari routernya. Di sini kita lihat. Nah, di sini terdapat reply from dari 203.0.1.1.3.2. Kemudian untuk memastikan apakah hanya departemen 2 saja yang bisa, untuk sini kita akan pergi ke router 1 atau departemen 1. Kita akan mencoba untuk memasukkan ping dari yang tadi 203.1.1.3. Oh, 0. 1.3 dan 2. Nah, jadi di sini kan dapat request timeout, yang artinya departemen pertama itu tidak dapat terhubung ke internet. Nah, ini disebabkan karena yang awalnya pada router sudah diatur atau sudah dibuat bahwa yang hanya bisa terhubung ke internet itu hanyalah pemasaran yang digunakan, yang dimana itu dibuat dari CLI, yang diatur dari CLI, yang dimana hanya departemen pemasaran saja yang dapat menggunakan internet, sehingga departemen yang lain seperti keuangan akan request timeout, yang artinya tidak dapat menggunakan internet. Jadi sekian penjelasan saya mengenai eh, perusahaan lantai satu, dan ini akan dilanjutkan oleh teman saya Adika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Farsardan eh, dan NPM 2315014. Sini saya akan menjelaskan bagian lantai kedua dari gedung yang ada di proyek kami. Jadi di sini ada di lantai 2 itu dia terhubung ke internet, ke router, lalu dia terhubung ke switch gedung. Lalu switch lantai 2 ini memiliki 3 departemen, yaitu administrasi, switch produksi, dan penjualan. Uh, jadi di sini saya akan mencoba menambahkan PC untuk switch produksi. Nah, di sini oh ya, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu terlebih dahulu. Jadi di sini dari internet pada cloud 1 ke router 1 itu dia apa, dihubungkan menggunakan straight kabel. Dari router 1 ke switch gedung itu juga menggunakan straight kabel. Sedangkan untuk switch dari switch gedung ke switch lantai 2 itu dia menggunakan apa namanya ini, crossover. Lalu dari switch lantai 2 terhubung dengan 3 departemen ini dia menggunakan crossover juga. Lalu dari sini, dari switch ini untuk menambahkan PC baru, kita akan menggunakan uh, apa namanya, strike kabel. Belum hijau, belum hijau. Di sini kita sebentar. Ini di sini kita menggunakan DHCP di sini, teman-teman.
Kita cek. Oh, di sini belum terhubung teman-teman. Jadi coba kita lihat dulu terlebih dahulu. Oh, salah guys, ini salah salah salah. Oke. Oke, selanjutnya kita akan coba menghubungkan tadi buat PC baru PDHCP. Salah juga ya. Oke, oke di sini PC 2 sudah terhubung ke ini teman-teman, udah terhubung ke switch yang ada di bagian apa switch produksi. Dengan IP 192.168.2 dan 129. Nah, selanjutnya kita akan mencoba apakah eh, administrasi dan switch itu dia saling terhubung. Administrasi 2 dengan apa maksudnya dengan ya switch ini. Oh, salah. Maksudnya PC 2 dengan PC 1. Buka terminal. Sorry, buka command prompt. Nah, selanjutnya kita coba ping ke PC 2 tadi. Oke. Oke, di sini muncul reply from 192 192 yang merupakan IP dari komputer administrasi 2 tadi. Jadi di sini apa PC administrasi 1 dan administrasi 2 itu sudah terhubung. Selanjutnya kita akan mencoba menghubungkan apakah administrasi 2 dengan PC 1 yang barusan kita tambahin tadi, apakah dia saling terhubung. Oke, kita coba ping. Nah, di sini muncul juga reply from 192.168.2.1 yang berarti PC 1 yang baru kita tambahkan tadi di bagian produksi itu dia terhubung dengan dengan PC 2 di departemen administrasi. Jadi ketiga departemen ini oh ya yang ini belum kita coba ya. Coba penjualan 2 ini kita coba ke produksi 2. 129. Oke.
Kita coba ping lagi di bagian tadi produksi 2, yaitu ping 129. Nah, di sini muncul reply from 192.168.1.2.129 yang berarti PC penjualan 2 dengan PC produksi 2 itu saling terhubung. Selanjutnya kita akan mengecek apakah eh, PC-PC tersebut terhubung dengan internet yang ada di sini. Bentar, kita coba dulu. Cloud ini tadi IP-nya berapa? Nah, kita lihat dulu teman-teman. Ini. Nah, di sini kita cek dia terhubung kemana. Terhubung ke 301. Dicoba di PC produksi 2 aja. Lalu kita coba di command prompt ping. Oke. Jadi di sini ternyata benar si PC pada produksi 2 itu pada departemen produksi di lantai 2 itu terhubung dengan internet pada cloud 1 tadi. Ya. Uh, Oke, selanjutnya di sini saya akan mencoba apakah masing-masing komputer ini dia terhubung dengan printer. Nah, kita coba lihat dulu printernya. Printernya menggunakan ini, teman-teman, default gateway-nya 2129. Tapi apakah kita bisa terhubung? Kita coba. Oh iya, sabar, ya salah. Shipping. Nah, di sini benar, teman-teman. Printer udah terhubung dengan komputer yang ada. Segitu aja yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin memperkenalkan diri, nama saya Alton John Kevin dengan NPM 23150610118 dari kelas PSTIB angkatan 2023. Baik, pada saat ini saya akan menjabarkan definisi dari sniffing itu sendiri dan juga mensimulasikan bagaimana cara pihak ketiga atau pelaku biasanya dapat mengakses paket-paket respon yang akan diterima oleh user melalui request yang akan dikirimkan oleh user tersebut. Baik, di sini saya telah menginstal VirtualBox, yang mana dalam VirtualBox ini juga saya telah menginstal Ubuntu Server versi 24, yang mana saya juga telah menginstal aplikasi Wireshark. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan definisi dari sniffing itu sendiri. Sniffing merupakan metode penyadapan paket yang dikirim melalui jaringan, di mana seorang penyerang atau pihak ketiga menggunakan tools atau alat seperti Wireshark untuk menangkap dan menganalisis data yang akan ditransmisikan seperti permintaan HTTP, kredensial login, dan informasi sensitif lainnya tanpa sepengetahuan korban. Yang artinya biasanya paket-paket tersebut dapat diakses oleh pihak ketiga karena tidak adanya enkripsi yang diberikan oleh respon. Yang tidak adanya enkripsi sebagai respon oleh paket tersebut. Sehingga pihak ketiga dapat mengakses. Kemudian biasanya hal tersebut dikarenakan
pihak ketiga dan juga korban berada dalam satu akses WiFi atau LAN yang sama, sehingga menggunakan aplikasi WhatsApp, pihak ketiga dapat melihat jalur respon dan juga request yang dikirimkan melalui IP address yang dimiliki oleh korban. Baik, di sini saya akan langsung mensimulasikannya saja. Untuk aplikasi WireShark sendiri saya menggunakan capture pada WiFi karena untuk korban atau user dengan pelaku atau pihak ketiga itu menggunakan WiFi yang sama dan satu device yang sama juga, hanya dengan berbeda OS. Baik, di sini saya telah memiliki akun dari Ubuntu server tersebut dengan username Kevin dan nama server itu John. Di sini untuk mengakses website diperlukannya tambahan dependensi dari curl agar mendapatkan HTTP respon. Jadi untuk website yang diakses itu, pada bagian korban saya lebih menggunakan website dengan menggunakan format HTTP agar dari pelaku atau pihak ketiga sendiri dapat dengan mudah menangkap respon karena format HTTP tersebut tidak disertai dengan enkripsi. Jadi semisal ketika saya mengakses curl http info.kern.ch, kita dapat langsung melihat pada aplikasi WireShark. Oh, maaf. Terlebih dahulu kita harus mengakses untuk mengetahui IP yang dimiliki oleh korban. Dengan mematikan fconfig, kita dapat mengetahui bahwa IP korban adalah 192.168.1.850. Kemudian pada filter kita tinggal mengetikkan ip.addr sama dengan 192, kita inputkan IP yang dimiliki oleh korban. Setelah itu di sini dapat kita lihat terdapat banyak respon dan juga request yang dimiliki oleh IP address. Namun kita berfokus ke baris kedua, yaitu 192.168.1.850 yang merupakan IP address yang dimiliki oleh korban. Dapat dilihat protokol yang digunakan adalah TCP dan juga timestamp dapat dilihat pada kolom timestamp. Kemudian alasan kenapa komputer korban itu dapat terdeteksi oleh pihak ketiga atau pelaku sniffing tersebut, tentu saja karena website yang diakses adalah website HTTP dengan format HTTP, sehingga tidak ada enkripsi antara user yang meminta request dan juga website sendiri yang menerima respon dan mengirimkan respon tersebut. Sehingga pihak ketiga sekalipun tidak dapat untuk mengubah format dari paket tersebut, pihak ketiga dapat untuk mengakses dan melihat apa saja isi yang dikirim oleh website pada user sebagai respon. Dan juga biasanya untuk user sendiri yang dapat dilacak paket yang diterima atau sebagai respon dari jaringan manapun oleh pihak ketiga, itu karena berada dalam satu jaringan oleh pelaku. Jadi untuk langkah-langkah yang menurut saya agar mencegah user itu dapat untuk tidak dilacak aktivitasnya oleh pihak ketiga, tentu saja saya menyarankan untuk menggunakan saran saya untuk mengakses website dengan format HTTPS karena sudah memiliki enkripsi. Kemudian saya menyarankan untuk menggunakan VPN agar lebih aman koneksi jaringannya, karena tentu saja VPN memberikan keamanan bagi penggunanya. Dan juga mungkin untuk tidak sering menggunakan WiFi umum, karena untuk WiFi umum sendiri sebenarnya memiliki akses yang rentan untuk dilihat oleh pihak ketiga. Baik, mungkin sampai di sini saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.